Yang pertama dulu kita mengerjakan ADC itu kan cuma mengerjakan untuk ini ya, membuat rangkaian menggunakan ADC 0804 seperti ini. Nah, di sini ini. Kemudian setelah itu kita saat itu kita masih menggunakan ADC tapi yang start conversionnya itu masih menggunakan saklar. Sehingga kita harus melihat saklar apa start gitu ya. Nah, sehingga kan tidak praktis. Masa ADC harus kita perintahkan menggunakan start seperti itu. Nah, supaya lebih praktis maka digunakan saklar yang otomatis. Bisa menggunakan relay, yang kemarin ada yang mencoba menggunakan relay, ada yang menggunakan transistor ya. Nah, relay atau transistor itu nanti dapat digerakkan atau didrive menggunakan timer IC 555. Nah, ini IC yang sudah sangat terkenal. Karena IC 555 itu kalau lebih biar nanti diagram skematiknya itu lebih terstruktur, maka kita masukkan ke subcircuit ini ya. Subcircuit di sini. Nah, coba kita masuk ke sini. Go to child sheet ya. Kalau di sini namanya child sheet, berarti sheet untuk anak. Nah, ini IC 55 seperti ini. Nah, ini di set dengan suatu perhitungan tertentu. Kemarin sudah ada rumusnya bahwa nanti frekuensi output tergantung dari nilai R dan C di sini. Ini ada R, ada C di sini. Nah, ini tinggal dihitung aja berapa frekuensi yang kita inginkan untuk masuk dan nanti akan menjadikan ADC itu bekerja berapa kali per detik. Nah, ini outputnya langsung ke sini. Outputnya ini sebenarnya sudah merupakan gelombang kotak ya, sudah merupakan gelombang kotak. Nah, sehingga ya sebenarnya tidak perlu menggunakan satu switch karena ini sudah on off. Jadi ini ya, coba ini kita kembali ke parent sheet ya. Nah, ke sini. Nah, ini kan di sini ini kan kemarin itu kan kita hubungkan ke ground. Ini kita hubungkan ke ground. Kemudian nanti di sini ada saklar yang bisa on off. Nah, itu kan sebenarnya di sini kan tegangannya kan mestinya kan 5 volt keluaran dari INTR ini ya. Jadi ini kan WR dan INTR ini kan dikoppel. WR itu right, aktif rendah, INTR itu juga aktif rendah, tapi dia juga bisa sebagai masukan. Jadi INTR ini bisa sebagai input, bisa sebagai output. Nah, saat dia sebagai output, kalau dia bisa menjadikan kita diberi informasi dari sini bahwa nanti ADC ini sudah selesai untuk mengonversi. Tapi defaultnya ini high. Karena kalau ADC belum selesai mengonversi ya berarti ini high. Nah, berarti high ini kalau dimasukkan ke sini, nah berarti kan tetap high terus. Nah, makanya ini high ini didrive oleh keluaran IC 555 ini. Jadi ini kan IC 555 ini kan keluarannya tadi ya, kalau kita lihat di sini ini kan dari pin nomor 7 ya, pin nomor 7. Pin nomor 7 ini kan nanti isinya gelombang kotak. Berarti kan dia high low gitu ya. Pada saat high itu ya sesuai dengan teori di bab 1 dulu ya. Kalau suatu IC digital itu mengeluarkan logika high, maka dia akan berusaha mempertahankan tegangan di sini itu 5 volt sesuai dengan VCC ya. Tapi kalau dia mengeluarkan low, maka dia akan mempertahankan di sini itu sama dengan ground. Nah, berarti saat high dia berusaha mempertahankan ini 5 volt. Saat low dia berusaha mempertahankan ini itu 0 volt. Ini masuk ke sini ya, dikeluarkan dari child sheet, kembali ke sini coba. Nah, akhirnya terus pada saat sini, nah ini saat di sini ini IC 55 mengeluarkan high, ya ini kan defaultnya kan high tadi ya, dari INTR defaultnya high. Nah, saat ini high ketemu high, oke, nggak apa-apa. Nah, saat di sini itu mengeluarkan low, nah di sini IC 555 ini akan berusaha mempertahankan ini 0 volt. 0 volt. Nah, beruntung ini keluaran 0 volt, ini keluarannya kok 5 volt. Nah, berarti apakah jadi crash? Tidak. Jadi kalau di IC ADC ini ya, ini sudah dirancang sedemikian rupa ya. Sehingga nanti kalau INTR ini defaultnya memang high, INTR ini mengeluarkan high. Tapi begitu di sini
diminta untuk 0 volt, nah dia tegangannya akan drop menjadi 0 volt. Dan ini memang tidak akan merusak IC-nya. Nah ini, jadi kalau dulu ya, dulu mungkin dapat dibuka lagi ya. Biasanya sudah lupa ini kalau mahasiswa ini. Ya, dulu pada waktu kita menggunakan three state buffer itu ya. Ya, menggunakan three state buffer itu kan ada buffer 3 keadaan, bisa high, low, bisa high impedance, impedansi tinggi. Kenapa kok ada seperti itu? Karena saat itu ada teori yang mengatakan bahwa kalau ada dua output IC digital jadikan satu itu tidak boleh sebenarnya. Kenapa kok nggak boleh? Kalau ada dua IC yang outputnya itu dijadikan satu, contohnya seperti ini ya. Ini kan output, ini juga output. Ya, di sini output ke sini, ini juga output ke sini. Itu kalau pada IC biasanya tidak boleh seperti itu. Kenapa? Kalau ini pas memberikan data high, ini memberikan data high, oke, nggak apa-apa, tegangannya 5 volt. Tapi pada saat ini itu memberikan high, di sini memberikan low, nah, atau dibalik ya, yang di sini high, yang di sini low, ini mempertahankan 5 volt, ini mempertahankan menjadi 0 volt. Wah, kan crash nanti. Nah, kalau pada IC biasa tidak boleh seperti itu. IC biasa itu misalnya IC N, IC OR itu ya. Output digabung, yang satu high, yang satu mengeluarkan high, yang satu mengeluarkan low, itu nggak boleh seperti itu karena nanti bisa merusak salah satu IC. Tetapi pada output-output yang khusus itu nanti diperbolehkan. Contohnya di sini. Nah, ini memang output high, ini output di sini dari INTR ini memang sengaja dibuat seperti itu. Jadi dia itu defaultnya high. Dia akan mempertahankan output itu high. Tapi kalau nanti dia dijadikan low, ya nggak apa-apa, ini tidak akan rusak. Nah, jadi ini kalau ini high, ini low, ini mengeluarkan 5 volt, ini mengeluarkan 0 volt, ya jadi 0 volt. Ya, ini kan kalau pada IC biasa, ini mengeluarkan 5 volt, ini mengeluarkan 0 volt. Jadinya berapa? Ya berarti yang 5 volt itu mengeluarkan arus yang besar, yang 0 volt menarik arus yang besar, itu bisa merusak. Salah satu IC yang tidak kuat, karena arusnya kan besar sekali. Ini mengeluarkan arus yang besar sekali dari 5 volt, nanti bisa panas. Ini menarik arus yang besar sekali, karena 0 volt akan juga panas. Jadi, tapi kalau ini sudah dirancang seperti itu, boleh seperti itu. Jadi kalau ini mengeluarkan 5 volt, tapi kalau ini di short, misalnya dihubung singkat ke ground, nggak jadi masalah. Nah, dan ini juga yang terjadi di output digital microcontroller. Nah, kemarin yang praktikum mikroprosesor ya di lab itu, nah kenapa kalau di mikroprosesor itu kita agak sedikit aman nanti output digitalnya itu salah masangnya. Nah, ini beda dengan IC digital. IC digital outputnya mengeluarkan high dihubungkan ke ground, IC-nya panas, gitu. IC digital, IC gerbang not gitu ya, outputnya itu high. High berarti dia mempertahankan 5 volt, outputnya dihubungkan ke ground. Nah, short circuit nanti. 5 volt kalau dihubungkan ke ground, short circuit. Demikian juga kalau IC-nya itu mengeluarkan low, tapi outputnya dihubungkan ke VCC. Nah, itu juga bisa merusak. Low kalau dihubungkan ke VCC. Ya, berarti dia mempertahankan low, VCC mempertahankan 5 volt, nanti rusak. Itu kalau output IC digital. Tapi kalau pada microcontroller tidak menjadi masalah. Nah, ini. Demikian juga yang ini ya. Demikian juga yang output di sini. Ini ada DB ini ya, ada DB ini ya, data ini. Nah, data di sini itu nanti biasanya itu nanti juga demikian. Jadi mungkin mengeluarkan logika 1 5 volt, di short ke ground ya nggak apa-apa. Tidak akan ada arus yang sangat besar keluar dari situ. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita menggunakan IC digital dengan benar itu ya untuk rusak itu jarang ya. Kecuali kalau memang nanti kita memasang VCC itu memang di luar batas. Nah, sehingga kan perangkat-perangkat elektronik itu kan biasanya kan yang berupa yang didominasi menggunakan IC itu kan biasanya kan dijamin lifetime warranty gitu ya. Jadi garansi seumur hidup gitu ya. Seumur hidup berarti apakah selamanya ya
Ya kalau sebenarnya enggak ya, seumur hidup mungkin ya, maksudnya seumur hidup pabriknya gitu ya. Kalau pabriknya sudah bangkrut ya enggak ada yang menggaransi lagi gitu kan, karena mau dibalikan kemana gitu kan. Ya, jadi seperti IC misalnya memori itu kan sebenarnya kan lifetime warranty itu ya dari pabriknya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau rusak mau ditukar ke pabriknya ya siapa yang mau nuker, ngirim ke pabriknya aja sudah harganya mahal ongkos kirimnya kan. Nah, yang penting kan beri baru lagi gitu kan. Nah, gitu. Dan juga pinter mungkin kalau apa mungkin dia 5 tahun rusak gitu ya, dikembalikan ke pabriknya udah tidak mengeluarkan lagi yang seri itu. Nah, kalau mau ya ganti seri yang lain, beli lagi gitu kan. Nah, kan gitu ya. Jadi perdagangan seperti itu ya. Jadi lifetime warranty itu kadang-kadang ya garansinya belum habis tapi sudah nggak keluar lagi, sehingga kalau rusak mau diganti ya tidak ada gantinya karena udah ada seri yang lebih baru ya beli lagi, tidak bisa tukar tambah kan gitu. Nah itu, nah ini ya, jadi ini jadi ini untuk INTR ini outputnya high, tapi di sini karena ini ada pembangkit clock yang outputnya itu high low, maka di sini juga ikut high low dan tidak merusak output INTR karena sudah dirancang seperti itu. Nah, ini kemarin ADC sudah kita coba, kemudian di sini menggunakan IC 555. Nah, ini yang tadi itu clock, itu kan IC ADC itu mempunyai pembangkit clock internal ini ya, yang keluar di clock R. Nah, nanti mungkin kalau yang praktikum bila bisa mengecek ini clocknya berapa megahertz gitu ya. Oh ya, ini tidak untuk praktikum ya ini ya. Ya, karena zaman dulu ini untuk praktikum zaman dulu pada waktu kurikulum lama ini memasang IC ini aja butuh waktu sekitar 1,5 jam ini ya, masang jumper sehingga kira kita tidak tidak efektif ya, sehingga kemarin kalau yang kurikulum sekarang itu kan diganti dengan kalau untuk masang IC di jumper di breadboard itu nanti kita menggunakan IC yang lain, tidak menggunakan ini karena butuh waktu lama ini masang. Oke ya, jadi pada waktu pertama kita memasang ADC secara mandiri, free running ya, free running itu berarti nanti kita tidak usah harus mengendalikan ADC ini kapan dia start conversion, itu free running. Dengan cara apa? Dengan cara ini dipasang start conversion menggunakan IC 555 ini, di timing menggunakan ini. Nah, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menggunakan ratiometric conversion. Nah, kalau yang di sini itu, nah ini kan tegangannya kemarin sudah kita buat sedemikian rupa menggunakan pembagi tegangan. Nah, ini ada pembagi tegangan yang ini nanti digunakan untuk masuk ke VRF per 2. Ini VCC-nya 5 volt, VCC-nya 5 volt di sini, 5 volt. Di sini digunakan pembagi tegangan sehingga masuk ke VRF per 2. Ya. Nah, kemudian di sini ada inputnya, input yang akan dikonversi juga kita ubah-ubah. Nah, kemarin VRF per 2 itu di set berapa ini yang terakhir itu ya? VRF per 2 itu setengah volt ya, setengah volt lah. Berarti di sini kita mengonversi tegangan dari 0 sampai 1 volt. Oke, kemudian dari ADC kemudian dicoba masuk ke multiplexer. Ya, jadi ini kan ADC outputnya itu merupakan data paralel 8 bit. Data paralel 8 bit. Nah, transmisi data paralel ini sudah tidak lazim untuk sekarang karena sekarang biasanya menggunakan transmisi data serial atau pengiriman data serial. Nah, kalau yang pada tugas-tugas awal itu kita mencoba di sini transmisi dari ADC itu outputnya dimasukkan ke DAC. Nah, dimasukkan ke DAC di sini. Sehingga nanti kita akan mengecek ya tegangan di sini. Misalnya yang input yang dikonversi itu misalnya berapa volt nih? 0,531, outputnya berapa? 0,351. Ini kebetulan tepat ya. Tapi kadang-kadang juga nggak tepat, selisih beberapa digit ya, yang paling belakang. Nah, di sini transmisi paralel di sini dikirim pada waktu pertama kali dulu dimasukkan ke DAC di sini. Nah, kita mencoba di sini transmisi data paralel itu dikonversi ke transmisi data serial.
Nah, disinilah perlunya multiplexer. Multiplexer itu nanti akan mengubah transmisi paralel ke serial. Paralel ke serial. Berarti datanya itu akan dimasukkan satu persatu dari data yang DB0 ini, data yang LSB. Dikirim satu-satu, kemudian sampai di sini data itu masuk, kemudian dijadikan paralel lagi. Ya, jadikan paralel lagi, kemudian dimasukkan ke DAC. Nah, untuk yang DAC ini juga harus hati-hati. Nah, ini ya mungkin karena ya kadang-kadang dari pabriknya itu memang menggunakan notasi yang berbeda-beda ya. Hati-hati bagaimana dalam menentukan untuk data yang masuk itu. Contoh ini ya. Kalau di sini itu di ADC-nya, ya ini kan kalau dilihat ini ya, LSB itu DB0 ya. Ya, LSB itu kan bit ke-0, bit ke-1, bit ke-2 sampai bit ke-7 itu MSB. Nah, itu notasinya seperti ini, labelnya seperti ini. Tetapi kalau nanti itu pada DAC, ya nanti dibalik ini nanti. Ya, dibalik bagaimana? Nah, ini perhatikan ini A1 sampai A8. Yang A8 ini malah yang LSB. Jadi yang DB0 itu yang A8. Nah, ini memang notasinya seperti itu ya. Ini LSB bit ke-0, bit ke-1, 2, 3 sampai bit ke-7 ini MSB. Nah, ini yang harus diperhatikan itu. Nah, kemudian di sini yang di ini juga, jadi ini juga multiplexer itu gunanya untuk itu ya. Multiplexer itu nanti untuk menjadikan transmisi paralel jadi serial, demultiplexer dari serial kembali ke paralel. Nah, sekarang multiplexer dan demultiplexer ini nanti harus kompak kerjanya. Nah, ya ini kalau mau lihat dalamnya ya. Nah, ini menggunakan rangkaian multiplexer yang ada di diktat itu. Dapat lihat di diktat nanti. Kalau yang demultiplexer langsung menggunakan IC. Nah, jadi ini sudah tersedia IC-nya, tinggal digunakan aja. Nah, untuk mensinkronkan multiplexer dan demultiplexer, ini dua-duanya ini harus diberi data yang sama. Data itu dibangkitkan dari sini. Ya, dari sini ini ada pembangkit clock. Kita cek berapa ini frekuensinya ini. Oh, 5 Hz. Oke, kita aja. Nah, tampil ya. Oh, kalau 5 Hz enggak tampil. Frekuensi 5 Hz. Oh, clock 5 ini ya. Ya. Nah, jadi ini mod ini apa atau mod? Mod ini merupakan suatu counter. Kita lihat di sini. Nah, mod ini counter. Counter itu apa? Counter itu kan nanti akan menghitung clock. Jadi menghitung clocknya masuk ke sini tadi. Kemudian ini outputnya. Ya, counter atau pencacah ya. Pencacah dia akan menghitung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kalau 0 berarti outputnya kan ini 0000. Kalau nanti setelah itu 0001, 0010 dan seterusnya sampai yang tertinggi nanti. Nah, data bacaan clock tadi itu ini kan keluar ke sini, kemudian inilah nanti yang akan dikirim ke multiplexer dan demultiplexer. Dikirim ke multiplexer dan demultiplexer berarti di paralel di cabang 2 gitu ya. Nah, sehingga data di multiplexer dan demultiplexer itu nanti sama. Jadi data itu sebenarnya data urutan dari 0 sampai tertinggi. Kalau tertinggi di sini 10 ya. Karena ini dibuat pembagi 10 ya. Jadi ini ada clock masuk, ini nanti akan keluar data di sini 0000, 0001, 0010 dan seterusnya. Berarti sampai tertinggi ya 1010, kemudian reset kembali ke 0000. Nah, ini akan dimasukkan ke multiplexer dan demultiplexer. Nah, ini masuk ke multiplexer sini, oke. Masuk ke demultiplexer. Nah, ini biar tidak ruwet ini dibuat konektor nih ya. X1 sampai X4. X0, X0 sampai
X0 sampai X3, 0 sampai X2 yang digunakan di sini ya. Nah, ini masuk ke sini ke demultiplexer. Nah, ini data di sini itu kan ini kan merupakan pembagi frekuensi. Bisa kita lihat juga nanti kalau misalnya mau ditampilan di osiloskop ini ya. Nah, ini mulainya, saya carikan mulainya dari mana yang enak dilihat. Nah, ini dari ini ya, ini 0, 0, 0, 0, 0, 1 ini kan, 0, 1, 0. Nah, ini kan menghitung clock di sini. Jadi clocknya ini kan dihitung. Yang dihitung itu clock dari sini, ini start ini ya, start di sini, start sampai ya start di sini sampai di sini kan, dan kan dihitung ini ya. Nah, ini kan. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, terus ya 1, 0, 0 sampai tertinggi di sini ini ya 1, 1, 1, nah ini kembali ke 0, 0, 0, 0. Nah ini kan bisa diambil juga di osiloskop di sini. Nah oke, nah kemudian, nah sekarang data dari sini, data dari demultiplexer itu nanti keluar. Nah, kalau data ini langsung dimasukkan ke DAC, ya, kalau data ini langsung dimasukkan ke DAC, apa yang terjadi? Nah, coba aja. Yang terjadi ini ya, dapat dilihat di sini yang terjadi. Coba kita lihat di sini. Nah, ini data keluaran demuk ini. Ini data keluaran demultiplexer. Ini data dari ADC masuk ke multiplexer. Ini keluaran demultiplexer. Nah, kalau kita keluaran demultiplexer langsung kita masukkan ke DAC, apa yang terjadi? Contoh ya, kita ubah tegangannya. Kita ubah. Nah, ini pada saat kita, nah ini kan data demultiplexer ini kan tidak langsung bisa berubah sesuai dengan multiplexer. Kenapa? Nah, datanya itu kan datang satu persatu. Contoh ya. Atau ini supaya lebih kelihatan, ini frekuensinya saya turunkan aja, 5 Hz, 2 Hz. Ya, ini data demultiplexer itu kan datanya satu persatu. Nah, saya ubah ya. Lihat ini ya, demultiplexer itu berubahnya tidak langsung berubah, tapi berubahnya satu persatu datanya. Saya ubah di sini. Nah, lihat ini sudah berubah. Ini kan, nah ini sudah berubah. Ini berubahnya kan satu persatu. Kenapa? Karena data itu datangnya satu-satu, bukan langsung datang 8 bit sekaligus, itu tidak, tapi satu persatu. Coba saya ubah lagi. Nah, ini keluaran ADC yang masuk multiplexer. Ini yang demultiplexer belum berubah. Nah, ini berubahnya kan terlambat. Nah, itu. Saya ubah lagi. Ya, ini memang ini karakter transmisi serial itu seperti itu ya. Karena data tidak sekaligus datang. Nah, ini kan berubahnya kan satu persatu pinnya. Nah, ya, jadi dia itu butuh waktu. Jadi demultiplexer itu akan mengeluarkan data sebagaimana yang diterima. Nah, karena yang diterimanya itu terupdate-nya itu gantian, misalnya ini kalau keluaran dari multiplexer itu kan urut ya, dari data ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, yang demultiplexer kan diupdate-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mestinya sebelum data ini lengkap, jangan diberikan ke DAC, tahan dulu. Nah, ini. Jadi dari multiplexer dikirim ke demultiplexer, datanya kan satu-satu ngirimnya. Sebelum data itu lengkap, jangan dikirim ke DAC dulu. Nah, kan gitu aja. Tahan dulu.
begitu demultiplexer menerima data 1, 2, 3, tunggu dulu. Jangan diberikan ke DAC dulu, tahan dulu. Setelah data itu lengkap 8 bit, baru diberikan ke DAC. Nah kan gitu mestinya. Nah itu. Ya sama saja kalau misalnya kalau kita menerima informasi dari orang lain. Ya, informasinya itu panjang gitu kan. Nah, ya kita terima dulu informasi dari orang lain lengkap dulu, baru kita ceritakan ke orang lain. Kalau kita menerima informasi yang panjang, sekarang kita menerima langsung diinformasikan ke orang lain, nah, kan harus berulang kali seperti itu, dan orang lain kan akan menerima informasi kita bertahap seperti itu kan juga tidak akan bisa efektif. Dia akan menerima sepotong-potong. Pada saat di awal mereka akan menerima informasi yang terpotong-potong gitu kan. Nah, baiknya informasi itu kita terima lengkap dulu dari orang yang mengirim informasi, setelah itu baru kita berikan ke orang lain. Nah, kan seperti itu. Nah, skenario itu juga ada di sini. Ya. Dari demuk, demultiplexer ini, datanya keluar. Tapi data keluar tidak langsung diberikan ke DAC. Tahan dulu menggunakan latch di sini. Ya, latch itu kan menggunakan IC penahan. Latch itu artinya kan menahan. Dulu pernah ada latch NOR ya, di kuliah ada latch NOR, latch NAND. Ya. Latch NOR ya kan output bisa tertahan sama dengan output sebelumnya. Nah, sama seperti ini. Latch juga digunakan untuk seperti itu. Kalau kita lihat di sini, nah ini ya, output latch. Nah, coba. Nah, ini kebetulan input dengan output sama karena sudah lama. Sekarang kalau kita ubah di sini. Ya, ini kan tadi berhenti ya. Nah, ini output demuk. Nah, ini kan beda dengan ini. Nah, ini dia akan menahan dulu. Kalau nanti ini sudah lengkap 8 bit, nah nanti baru ditransfer. Contohnya, ini kalau inputnya 0. Ya. Nah, 0. Ini 0 diterima 8 bit. Sebelum diterima 8 bit ini masih sama dengan data sebelumnya. Setelah nanti diterima lengkap 8 bit, nah ini baru ini sama dengan ini. Misalnya ini saya ubah lagi. Saya ubah lagi di sini. Nah, ini kan berubah. Nah, ini berubah. Nah, tapi ini belum berubah karena Let's belum menerima data 8 bit. Setelah 8 bit ini baru outputnya baru sama dengan inputnya. Nah, itu. Nah, ini jadi itu ya, ini skenario untuk pengiriman data itu seperti itu. Pada umumnya ini merupakan skenario yang sangat disederhanakan ya. Jadi kalau nanti data dari ADC dikirim jadi 8 bit, jadikan dengan format data 8 bit paralel jadi serial hanya 1 bit menggunakan multiplexer. Itu mudah ya. Tapi begitu data yang 1 bit mau jadikan 8 bit, ini harus hati-hati. Jangan 8 bit ini langsung dimasukkan ke penerima data. Tunggu 8 bit ini lengkap dulu. Lengkap 8 bit baru dikirimkan ke DAC ini sebagai penerima data. Nah, itu jadi ternyata skenarionya itu memang seperti itu, sehingga kita harus menggunakan IC latch di sini. IC latch ini ada kaki LE ini ya. Ada kaki LE ini kan latch enable. Kaki LE ini hanya terjadi sangat singkat enable-nya. Enable itu hanya sangat singkat LE-nya. Nah, ini kaki LE ini hanya terjadi saat output dari sini itu sudah lengkap. Output dari sini itu sudah lengkap itu terjadi pada saat, nah, kalau kita lihat di sini, pada saat hitungan ke-8. Ya, ini 0,
ini kan dari sini hitungnya ya. Dari nah ini log ke 0 sampai clock 8. Nah, ini sampai clock 8. Nah, ini kan 00. Nah, ini tergeser ya. Ulangi. Ya. Oke, dari ini 0000 di sini. Nah, misalnya ini kan 0000. Nah, ini LED-nya belum enable. 0001, 0011 sampai nanti ini 1111 sampai 111, berarti nanti setelah itu nanti baru di enable LED-nya. Nah, ini ada kaki LED enable di situ. Nah, itu. Nah, ini memang skenario untuk pengiriman data itu seperti itu. Dan itu semua itu dikerjakan menggunakan hardware. Nah, jadi kalau nanti misalnya ya ada pengiriman data, misalnya data dari komputer dikirim lewat WiFi. Dari komputer itu kan 8 bit formatnya ya. Dikirim lewat WiFi ya, nanti harus menggunakan multiplexer. Dari WiFi masuk ke komputer lagi, dijadikan 8 bit ya, nanti akan melibatkan demultiplexer menggunakan LED dan nanti baru ke penerima datanya. Nah, jadi ini sebenarnya ini itu nanti sudah sangat umum digunakan untuk pengiriman dan penerimaan data, terutama data yang paralel yang dikirim secara serial. Nah, ini. Nah, cuman kita mungkin tidak merasakan bahwa ini itu ada ya, tapi ini sudah diaplikasikan di banyak tempat di mana dia ada pengiriman data secara serial. Nah, itu. Ya, ini yang mungkin harus dipahami. Jadi memang elektro itu memang ya di semua bidang itu bisa masuk ya. Elektro itu ya, sehingga nanti tinggal kita tuh nanti mau menekuni untuk bidang yang mana. Nah, kemudian di sini saya perbesar mau potong. Oke, kemudian di sini untuk tegangan masukan kita bandingkan dengan tegangan keluaran. Nah, ini masih menunggu data lengkap. Nah, oke. Ternyata tegangan masukan sama dengan tegangan keluaran. Nah, ini tegangan masukan yang masuk ke ADC. Kalau kita ubah coba 327 ini berapa nanti? Apakah sama dengan 327? Ya, agak sedikit berbeda ya. 359. Ya, itu kadang-kadang tidak akan tepat kadang-kadang. Nah, ya, jadi karena ini ADC-nya menggunakan resolusi hanya menggunakan format data output 8 bit, maka resolusinya ya tinggal dihitung aja. Kalau 1 volt berarti ini kan tegangan referensinya 1 volt. 1 volt dibagi 255. Nah, berapa itu? Sekitar 4 milivolt ya. Ya, 4 milivolt. Nah, sehingga nanti ada kesalahan sekitar 4 milivolt maksimal. Maksimal kesalahannya berarti 4 milivolt kira-kira. Jadi kesalahan maksimal itu nanti yang dinyatakan di resolusi. Resolusinya berapa? 4 milivolt ya, berarti kesalahan maksimal 4 milivolt. Di sini inputnya 327, outputnya 328. Nah, mungkin di kasus lain bisa mencapai 4 milivolt kesalahan. Kesalahan maksimal tidak akan melebihi dari nilai resolusinya. Nah, itulah semakin rendah resolusi maka semakin bagus karena kesalahan maksimalnya itu nanti akan lebih kecil. Nah, itulah kenapa kalau kita menggunakan ADC ya bagusnya menggunakan yang resolusinya rendah karena dia nanti kesalahannya itu nanti lebih kecil. Nah, itu ya. Ini dikerjakan oleh teman kalian, salah satu teman kalian, cuman kemarin masih ada yang error, terus saya perbaiki, terus ini silakan nanti kalau mau di-download untuk kenang-kenangan ya, project ADC gitu ya. Siapa tahu nanti tugas akhir terpaksa harus membuka kembali ini karena menggunakan ADC, ya buka aja nggak apa-apa, nanti dapat digunakan gitu ya.
Oke, itu tentang ADC ya, tentang ADC dan proyek kita. Ada yang tanya? Kalau sudah menjelaskan bisa nggak tadi ya? Belum menjelaskan ulang gitu ya. Nah, oke, nah kemudian itu tentang ADC.